Pentagram yang tak terhitung jumlahnya yang ada di kediaman Qin dihancurkan setelah pertarungan antara keduanya. Ada juga beberapa tanda pedang yang panjangnya beberapa kilometer dan kedalaman puluhan meter. Ini karena sifat khusus Pulau Penglai. Sangat disayangkan bahwa meskipun ilmu pedang kakek buyut Qin sangat hebat, tidak peduli seberapa tajam dan cepat aura pedang iblis, tidak ada hubungannya dengan tubuh fisik Cameron Lin yang kuat. Melihat Cameron Lin berdiri di 9 aura pedang, di antara tornado, dan seluruh tubuh terendam oleh aura pedang, hanya bisa melihat arus dingin yang menjaga tubuh Cameron Lin, dan cahaya keemasan samar dari tubuh Cameron Lin, yang tampak seperti kapan saja padam secara umum, tapi dia berdiri diam, dan tubuhnya penuh aura yang abadi, tidak bisa dihancurkan, dan tidak bisa dihancurkan. Dengan bantuan inti bintang, Cameron Lin melemahkan aura pedang kakek buyut Qin ke titik di mana tubuhnya dapat menahannya. Dengan bantuan aura pedang kakek buyut Qin, ia melembutkan tubuh. Sial, wajah kakek buyut Qin serius, dan dia membanting tangannya. 9 tornado energi iblis setebal pohon raksasa tiba-tiba menjadi rantai setebal lengan, yang masing-masing dibentuk oleh energi pedang kental dan energi iblis. Setelah meledak, itu cukup untuk meledakkan ribuan meter pegunungan. Lusinan rantai menjerat di Cameron Lin, menekan arus dingin di sekitar Cameron Lin untuk sementara waktu, dan bahkan cahaya bintang di sekitar Cameron Lin sedikit redup. Bagaimana mungkin? Berdiri 5 mil jauhnya, Stinogong tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat pemandangan ini. Dari sudut pandangnya, jika kakek buyut Qin tidak terpesona, ia tidak peduli siapa yang menang atau kalah, tetapi jika kakek buyut Qin yang sekarang menang, itu akan menjadi berkah bagi Penglai. Ini akan menang. Beberapa tingkat dewa lainnya dengan basis budidaya yang lebih dangkal tidak dapat melihat detail di dalamnya pada saat ini. Melihat Cameron Lin terperangkap oleh rantai tornado, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Begitu senyum di wajah mereka terlihat, mereka mendengar teriakan keras dari rantai, buka. Bang! Rasanya seperti bom nuklir meledak. Energi sejati yang menakutkan meledak dari Cameron Lin, dan dengan bantuan inti bintang kristal yang dalam, itu berubah menjadi arus dingin yang tak terbatas dan melonjak ke segala arah. Kekuatan semacam ini mengguncang langit dan bumi, dan seluruh kediaman keluarga Qin dengan cepat disegel oleh es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Puluhan rantai dewa langsung membeku di udara, seperti puluhan ular panjang menari di langit. Gawat, kakek buyut Qin sangat terkejut, berbalik untuk melarikan diri. Di tengah hawa dingin, Cameron Lin menahan tangannya di punggungnya dan berjalan melintasi, dengan niat membunuh di matanya, dan suaranya mengguncang dunia seperti guntur, setan tua Qin, kamu mengkhianati umat manusia dan bersekongkol dengan suku iblis, kamu pantas mati. Kakek buyut Qin hanya punya waktu untuk melarikan diri 100 kaki, dan diambil alih oleh arus dingin yang menyapu, berubah menjadi patung es, dan jatuh dari udara. Kediaman keluarga Qin. Arus dingin berkecamuk, badai seperti naga, dan kekuatannya seperti kekuatan teror menyelimuti ribuan kaki di atas langit. Di kejauhan Pulau Penglai, banyak orang abadi di Pulau Penglai semuanya memandang dewa perang yang diselimuti bintang. Kakek buyut Qin juga mati, Master Besar Lin begitu kuat. Banyak orang terkejut. Sejak saat itu, nama keluarga Penglai adalah Lin. Sebuah veteran tingkat dewa mendesah. Cameron Lin menggeledah kediaman Qin dan membawa pergi Stinogong. Batu kosong itu juga ditemukan di kantong kakek buyut Qin. Batu kosong itu tidak berpengaruh pada Cameron Lin. Cameron Lin langsung menyerahkan batu kosong itu kepada Stinogong. Stinogong pun gembira. Dan Cameron Lin juga mengirim ibu dan anak itu ke keluarga Gong. Meskipun keluarga Gong bukan di Pulau Sanxian, tetapi di pulau kecil, ada banyak pentagram di atasnya. Sekalipun itu master yang kuat di tahap akhir tingkat dewa, akan sulit menembusnya. Menempatkan ibu dan anak itu sementara di keluarga Gong, dia juga lega. Dia percaya bahwa setelah pembersihan alam rahasia Penglai ini, keluarga-keluarga di alam rahasia Penglai ini juga harus jujur. Cameron Lin tinggal di keluarga Gong selama 5 hari,
mengkondisikan tubuh Yuan Siwer, dan mengajar Cecil Yuan selama beberapa hari, lalu berangkat meninggalkan alam rahasia Penglai. Waktu dia datang ke alam rahasia Penglai tidak singkat, dan dia juga merindukan kerabatnya di luar. Cameron Lin langsung kembali ke Langya setelah meninggalkan alam rahasia Penglai. Setelah berbicara dengan pemabuk berangkat ke Gunung Longhu. Dia selalu menganggap Cameron Lin sebagai junior. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan pemabuk juga meningkat ke tahap tengah tingkat dewa, tetapi setelah melihat kekuatan Cameron Lin sudah di tahap tengah tingkat dewa, dia juga sedikit tertekan, dan dia langsung kembali ke Gunung Longhu dan mulai mundur. Cameron Lin memanggil bawahannya di Gunung Langya dan memberitahu mereka bahwa setelah dia kembali, dia berangkat dengan Klu Zhang kembali ke kota Qingyun. Klu Zhang telah mundur di Gunung Langya selama bertahun-tahun ini, dan pada dasarnya kembali ke kota Qingyun setahun sekali. Pada saat ini, Cameron Lin kembali dan kebetulan kembali bersama. Kota Qingyun, sudah berapa tahun aku tidak kembali. Cameron Lin memandang kota Qingyun, yang telah banyak berubah. Terakhir kali dia datang ke kota Qingyun, dia berurusan dengan Tuan Besar Gu. Saat itu, Tuan Besar Gu mengirim seseorang untuk berurusan dengan Klu Zhang, dan dia kembali untuk membunuhnya. Jangan menghela nafas, pikirkan sekarang, hari-hari di kota Qingyun sebelumnya seperti mimpi. Klu Zhang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini mereka kembali tanpa memberitahu siapapun, dan bergegas dari Langya secara langsung. Klu, saat keduanya berdiri di luar bandara, bisikan lembut kejutan datang. Winda. Klu Zhang kembali menatap seorang wanita muda cantik berusia 30-an, dengan ekspresi terkejut di matanya. Winda Lin. Cameron Lin juga tercengang, nama ini memang agak kuno baginya, seolah-olah sudah berabad-abad. Dia adalah teman sekolah dasar Klu Zhang, dan dia satu kelas dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Tetapi ketika Cameron Lin bergabung dengan keluarga Zhang, Winda Lin pergi ke luar negeri, dan Cameron Lin tidak berurusan dengannya. Klu, benar-benar kamu masih sama seperti dulu, sangat cantik, kamu belum berubah sama sekali. Winda Lin mengelilingi Klu Zhang dan berseru, oh ya, kamu juga tidak berubah. Klu Zhang tersenyum. Dalam beberapa tahun terakhir, Klu Zhang tidak lagi bertanggung jawab atas industri biasa, dan industri tersebut telah dipercayakan ke tangan Cameron Lin. Dia telah berlatih di Gunung Langya. Di bawah akumulasi sumber daya yang konstan, kekuatan Klu Zhang juga telah meningkat ke urutan teratas, dan dia hanya selangkah lagi dari para dewa, tetapi pada dasarnya tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Aku sudah tua, Klu, kamu merawat dirimu dengan sangat baik. Winda Lin hanya tersenyum, lalu berbalik menatap Cameron Lin dengan tatapan tajam, dan berkata, kamu adalah suami Klu, Cameron Lin. Apa kabar? Aku adalah Cameron Lin. Cameron Lin berkata sambil mengangguk dan tersenyum pada Winda Lin. Lumayan tampan. Winda Lin hanya menilai Cameron Lin sebentar, lalu memalingkan kepala berkata pada Kimberly Zhang, Kimberly, hari ini adalah ulang tahun SMA kita yang ke-100 tahun, apa ingin pergi melihat? Banyak teman sekolah lama pergi, bila bukan karena ulang tahun sekolah, aku tidak akan kembali. Setelah kembali baru menyadari kamu berganti nomor, tidak bisa ditelepon. Cameron Lin, menurutmu? Kimberly Zhang bertanya pada Cameron Lin. Dia sudah sangat lama tidak bertemu dengan Cameron Lin. Kali ini Cameron Lin ada waktu, tanya ingin tinggal lebih lama dengan Cameron Lin. Seiring praktisi, wajah Kimberly Zhang semakin cantik, tidak ada bedanya dengan 10 tahun yang lalu. Sudah seharusnya bertemu, kalian juga sudah lama tidak bertemu. Cameron Lin berkata sambil mengangguk. Setelah Kimberly Zhang memasuki jalan praktisi, dia sudah ditakdirkan semakin jauh dengan teman-teman dunia sekuler ini. Setelah dipikir-pikir, para teman lama ini sudah perlahan menjadi tua, sedangkan wajah mereka tetap sama seperti saat masih muda, nanti masih bagaimana bergaul. Kalau begitu diputuskan begitu, sebentar lagi kita pergi ke sekolah bersama. Winda Lin berkata dengan senang, kebetulan,
kita juga bisa berkumpul. Namanya reuni sekolah, sebenarnya orang yang datang tidak banyak, orang seumur mereka sudah memiliki urusan sendiri, kebanyakan sudah menikah dan memiliki usaha, yang tidak ada di tempat asal, tidak ada waktu kemari. Cameron Lin tidak pergi ke dalam sekolah bersama Kimberly Zhang, melainkan menunggu di luar sekolah. Kimberly Zhang dan lainnya pergi mengunjungi teman dan guru yang dulu, dia ikut pergi juga tidak ada artinya, kebetulan berjalan-jalan di sekolah Kimberly Zhang yang dulu, tidak sedikit mobil. Cameron Lin menggelengkan kepala, melihat di pintu sekolah terparkir sebaris mobil mewah. Ada banyak yang bukan plat mobil kota Qingyun, bahkan ada banyak plat mobil dari luar provinsi. Beberapa di antaranya, Rolls-Royce, Mercedes-Benz S-Class, Ferrari dan mobil mewah lainnya. Melihat Cameron Lin berdiri di pintu sekolah melihat kemana-mana, seorang gadis muda di sebelah yang mengenakan seragam sekolah dengan rok kotak-kotak tiba-tiba bertanya, "Kakak senior, apa kamu juga datang mengikuti ulang tahun sekolah?" "Bukan, aku menemani istriku kemari." Cameron Lin sedikit tertegun, dia tidak menyangka ada murid yang bertanya padanya. "Ah." Gadis muda berkata dengan sedikit sayang, "Kakak senior kamu begitu muda sudah menikah." Menurutnya, Cameron Lin mengecat rambut dengan warna putih, usianya seharusnya tidak lebih tua jauh darinya, lagi pula sangat tampan. Bisa datang ke sekolah menengah mereka yang untuk bangsawan ini, keluarganya biasanya tidak kekurangan. Cameron Lin hanya berdiri di sana, terlihat tidak biasa, sangat menonjol, menekan para pria muda di sekitar. Cameron Lin baru menyadari, gadis muda di depannya ini kira-kira berumur 15 atau 16 tahun, dandanannya cantik dan menggemaskan, seperti boneka porselen, tubuhnya mungil, mata besar yang berair, kulitnya mulus, seperti boneka porselen. Membicarakan kecantikan, tidak kurang dari Kimberly Zhang dan Pamela Su dulu, juga termasuk level bunga sekolah. "Kakak senior, namaku Joycia, istrimu angkatan keberapa?" Mata gadis muda penuh dengan rasa penasaran, mata besarnya mengerjap, bertanya dengan suara pelan. Usia gadis ini sangat muda, Cameron Lin melihatnya seperti melihat muridnya, Cecil Yuan, jadi tersenyum berkata, "Aku ingat istriku seharusnya angkatan tahun 08, istrimu angkatan 08. Joycia seketika menutup bibir kecilnya, dengan takjub berkata, "Kakak senior kamu terlihat baru berumur 20 tahunan, kamu." Dia tidak mengatakan, namun Cameron Lin juga sudah menebak maksudnya. Sebenarnya dia terlihat terlalu muda. Cameron Lin sedikit tersenyum, berkata, "Aku pergi berjalan-jalan di dalam sekolah dulu." "Aku bawa kamu berjalan-jalan," Joycia berkata tanpa diduga. "Baik." Cameron Lin mengangguk, mengerti apa yang dipikirkan di hati gadis kecil ini, namun tidak mengatakannya. Di saat jeda mereka bicara, dari pintu sekolah ada seorang anak laki-laki seumur 17 atau 18 tahun yang berjalan kemari. "Joycia, siapa orang ini? Bukannya aku menyuruhmu menjemput kakakku?" Selesai bicara anak laki-laki itu menggunakan tatapan curiga menatap Cameron Lin. Anak laki-laki yang bicara, kira-kira berumur 17 atau 18 tahun, tubuhnya tinggi, mengenakan baju lengan pendek, di tubuhnya ada otot yang terlihat jelas, saat bicara, auranya jelas terbiasa memerintah orang. Begitu lihat tahu latar belakangnya bagus, di sekolah dia pasti orang yang berpengaruh. Benar saja, menghadapi anak muda ini, aura Joycia seketika menjadi lemah, dengan lemah berkata, "Heng Liu, ini adalah suami dari seorang kakak senior." Anak laki-laki itu tertegun, walaupun melihat baju Cameron Lin biasa, namun dikenakan tidak biasa, auranya serius, tak bisa ditahan muncul keraguan di wajahnya. "Siapa istri tuan ini?" "Kimberly Zhang," Cameron Lin berkata dengan tenang. "Kimberly Zhang, di daftar nama undangan ulang tahun sekolah kami tidak ada orang ini bukan?" Heng Liu ragu sejenak, berkata, "Walaupun ulang tahun sekolah hari ini tidak mengatakan tidak membiarkan kakak senior yang dulu datang, tapi Joycia, aku menyuruhmu menjemput kakak sepupuku,
kamu seharusnya tahu dengan jelas identitas kakak sepupuku. Aku ini sedang peduli padamu, kalau tidak kamu tidak akan memiliki kesempatan ini. Ekspresi Heng Liu arogan, walaupun merasa Cameron Lin bukan orang biasa, namun dia tetap percaya diri. Mendengar ucapan Heng Liu, tubuh Joycia gemetar, dengan menurut berkata, aku tahu. Jelas, kakak sepupu Heng Liu sangat memiliki kekuasaan di kota Qingyun, kalau tidak juga tidak akan membiarkan anak-anak yang terlahir dari keluarga kaya dan berkuasa di kota Qingyun ini begitu takut. Saudaraku, walaupun kamu adalah suami kakak senior sekolah kami, tapi hari ini kamu benar-benar tidak boleh masuk. Hari ini ada sangat banyak orang besar di kota Qingyun datang ke sekolah kami. Bila muncul masalah apapun, tidak ada orang yang bisa bertanggung jawab. Heng Liu berkata dengan dingin pada Cameron Lin dan pergi. Maaf, aku harus pergi menjemput kakak sepupu Heng Liu itu. Joycia membungkuk memberi hormat pada Cameron Lin, dengan ekspresi penuh tidak bersedia berjalan ke arah barisan mobil di pintu sekolah. Wajahnya penuh dengan rasa tidak bersedia, tapi posisi kakak sepupu Heng Liu sejujurnya terlalu tinggi di kota Qingyun. Bila dia tidak pergi, mungkin akan menyeret keluarganya. Walaupun dia muda, tapi tetap tahu orang mana yang bisa disinggung, orang mana yang tidak bisa mereka singgung. Walaupun di mata orang mereka terlahir dengan sendok emas, tapi juga bila dibandingkan, di hadapan orang-orang besar yang sebenarnya itu, keluarga mereka tidak termasuk apapun. Bila tidak ingin pergi maka jangan pergi. Cameron Lin menatap Joycia, berkata dengan tenang. Di matanya gadis kecil itu hampir sama dengan seorang adik perempuan. Hal kecil seperti ini, dia tidak keberatan membantu. Kakak senior, kamu tidak tahu, kakak sepupu Heng Liu bergaul dengan tuan ketiga Sen, kami tidak bisa berbuat salah padanya. Joycia dengan hati-hati melihat ke sekeliling, dengan pelan berkata, kakak senior, kamu harus ingat, sebentar lagi bila bertemu dengan kakak sepupu Heng Liu, jangan sampai membuat kesalahan padanya. Bila ada masalah telepon nomor ini. Cameron Lin mengambil kertas dan bolpoin dari tangan Joycia, menulis sebuah nomor di atas kertas, menyodorkannya pada Joycia. Nomor ini dibuat bawahannya untuknya setelah dia kembali dari Penglai, takut tidak bisa menghubunginya, sekarang orang yang tahu nomornya sangat sedikit. Bila orang-orang besar di negara Long tahu, seorang murid SMA memiliki telepon orang nomor 1 di Dongfang, pasti akan sangat iri. Kakak senior. Joycia mengambil kertas yang disodorkan Cameron Lin, untuk sesaat tidak tahu harus mengatakan apa.